Episode 26, Salah Landing. Dunia seperti berputar 180 derajat setelah kepergian Nita. Di rumah yang megah kini Melissa dan adik-adiknya tinggal bersama keluarga Farhat. Mereka difasilitasi segala kemewahan yang ada di rumah Farhat. Tentu saja mereka sangat senang, karena inilah impian mereka, yaitu tinggal di rumah yang jauh lebih layak. Tetapi semua kemewahan itu tetap tidak bisa mengisi kekosongan di hati mereka. Bagaimana tidak, kebahagiaan yang mereka rasakan saat ini ingin sekali mereka membaginya dengan ibu tercinta, tetapi takdir sudah menentukan bahwa kepergian Nita akan merubah roda kehidupan anak-anaknya. Di kantor, Mila dan yang lainnya sedang melakukan rutinitas seperti biasa, apalagi kalau bukan bergosip. Syah, aku tidak menyangka kalau Melissa dan Pak Farhat menjalin hubungan di belakang kita, ujar Mila sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Pantas saja aku melihat beberapa kali mereka saling menatap penuh cinta. Imbuh yang lainnya, tunggu, jadi yang dia tanyakan tempo hari di kantin itu soal Pak Farhat. Timpal yang lainnya dengan wajah tak percaya. Tapi apa yang terjadi setelah malam itu ya? Apa Melissa menerima lamaran Pak Farhat? Pak Vino mengatakan ibunya Melissa kritis saat itu, lalu meninggal malam itu juga, ujar Mila bersedih, karena ia tahu betul bagaimana pedihnya ditinggal orang yang paling berharga. Melissa pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Sahut yang lainnya, mereka ikut senang dengan takdir mujur Melissa sekaligus kasihan akan musibah yang menimpa Melissa. Aku harap juga ada pangeran yang datang melamarku, ucap Mila sedikit tersenyum. Kerja. Gosip terus, ini lagi Ratu Gosip, awas saja kalau 10 menit lagi berkasnya belum siap kamu periksa, saya turunkan jabatanmu. Bentak Riko pada Mila sambil melebarkan kedua matanya. 10 menit lagi. Wah, yang benar aja dong Pak. Bapak kan baru ngasih ini 5 menit yang lalu, Pak Farhat aja selalu kasih saya waktu 45 menit. Masa Bapak cuma kasih waktu saya 15 menit, bantah Mila tak terima dengan perlakuan Riko. Makanya cepat kerjain. Jangan gosip terus. Pak, lihat nih berkas setebal ini, 45 menit itu udah paling minim Pak. Mila menepuk-nepuk berkas setebal 20 cm di mejanya itu. 15 menit. Tegas Riko menekan suaranya. Bapak sengaja ngerjain saya ya? Mila berdiri dari kursinya dengan wajah kesal. Hahaha. Riko menyeringai sinis ke wajah Mila, tatapan mereka pun beradu seperti banteng yang siap menyeruduk lawannya. Turunkan rokmu, ucap Riko sambil berlalu pergi dari hadapan Mila. Hish. Bajingan itu benar-benar membuatku susah, ujar Mila geram sambil meremas kedua tangannya. Tak lama kemudian Melissa datang, namun bukan untuk bekerja melainkan untuk menyebarkan undangan. Melissa, kau sudah kembali bekerja. Kami merindukanmu, ujar mereka semua dengan antusias. Hari ini saya datang bukan untuk bekerja tapi untuk membagikan ini pada kalian semua, ujar Melissa malu-malu. Lalu ia membagikan undangan pernikahannya kepada mereka satu persatu. Wow, ihi. Mereka menggoda Melissa dengan sangat girang. Selamat ya Melissa, dan turut berduka cita atas ibumu, ucap Mila dan rekan-rekannya. Terima kasih. Melissa tersenyum lebar ke arah mereka. Hei, itu berarti kamu tidak bekerja lagi. Kami pasti akan merindukanmu, rengek rekan-rekan Melissa. Melissa, tenang saja, saya pasti sering ke sini untuk mengunjungi kalian, janji ya. Bu Presdir. Mila mencolek lengan Melissa dengan tatapan meledek, sehingga membuat Melissa tersipu malu. Buk Mila, jangan gitu ih, malu nih saya, ucap Melissa dengan wajahnya yang merah. Hahaha, tawa rekannya Melissa pun menggema di ruangan itu. Setelah dari kantor, Melissa dan Farhat akan mampir ke butik ternama milik rekan Farhat untuk mencoba gaun dan jas yang sudah mereka pesan sebelumnya. Melissa merasa semakin canggung semenjak mereka tinggal satu rumah. Ia merasa hubungannya dengan Farhat semakin dekat, namun semakin takut pula ia ketika membayangkan hal-hal yang akan terjadi setelah menikah dengan Farhat. Cece Kakiti.
Tiba-tiba Farhat menekan pedal rem mendadak karena ada seekor kucing menyeberang jalan sambil berlari. Melissa pun langsung terpental dan hampir saja tubuhnya membentur bagian depan mobil karena ia tidak memasang sabuk pengamannya dengan benar. Beruntung Farhat spontan mengulurkan tangan kirinya dan menahan tubuh Melissa, tapi apesnya karena tidak melihat tangan. Farhat malah mendarat di bagian payudara Melissa. Melissa pun langsung terkejut dan ia menoleh ke arah Farhat dengan mata melotot. Farhat yang menyadari tangannya salah landing langsung menarik tangannya sambil menelan ludah karena gugup. Kamu nggak pakai sabuk pengaman? Tanya Farhat gugup sambil mengusap hidungnya, pandangannya juga dialihkan. Namun Melissa tak menjawab Farhat karena masih syok akan kejadian barusan. Jangan salah paham, kejadiannya cepat sekali dan Om refleks jadi. Farhat terbata-bata dan ia tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya agar Melissa tidak salah paham. Kenapa kamu nggak pakai sabuk pengaman? Itu sangat membahayakan, sambungnya lagi. Ia sengaja mengalihkan kata-katanya. Maaf. Akhirnya Farhat memutuskan untuk mengatakan itu saja sambil melihat ke arah Melissa. Namun Melissa tetap bungkam dan mematung hingga tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Melihat Melissa yang membeku, Farhat pun maju dan memakaikan sabuk pengaman Melissa dengan benar, dan tentu saja posisi mereka sangat dekat saat ini. Melissa bisa merasakan hembusan nafas Farhat yang berderu di sekitar telinganya. Setelah itu Farhat langsung kembali ke posisi kemudinya dengan cepat. Tubuh Melissa semakin terasa mendidih dan jantungnya semakin berdegup kencang. Ngik. Melissa langsung cegukan tak henti-henti karena merasa nafas dan jantungnya tak bisa diatur. Farhat tersenyum tipis sambil menggenggam erat kemudi mobilnya.